Ya, kita mulai aja ya pembelajarannya. Jadi hari ini kita masih ngulang-ngulang aja materi limit ya, karena memang sampai PTS itu hanya satu bab. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian nanti meningkatkan nilai PTS-nya ya, dan nilai ulangan. Ulangannya di pekan ini kan udah ada ulangan ya, ulangan tentang limit. Jadi kita bahas-bahas aja materi soalnya aja ya, langsung ke soal, review soal. Nah, soal ini sebenarnya ini soal pra PTS, tapi memang belum di-publish ya di course-nya, jadi kita belajar lebih dulu supaya di kelas udah lancar ya. Ya, mulai dari soal yang pertama nih, ada soal limit X menuju 2, 4 min X pangkat 2 per 3 min akar X kuadrat plus 5. Kalau ketemu soal seperti nomor 1, cara yang pertama kali kita lakukan ngapain dulu? Kali sekawan, Bu. Kali sekawan, ya betul ya, kali sekawan. Soalnya kalau misalnya kita faktorkan dulu, ini nggak bisa langsung dicoret ya. Betul kata Kiki, ini harus dikali sekawan dulu ya, supaya yang penyebutnya sudah tidak menghasilkan bentuk akar lagi ya. Betul, jadi caranya limit X menuju 2, 4 min X pangkat 2. Boleh sambil motret juga ya. X kuadrat plus 5. Sekawannya berapa berarti? Sekawannya berapa? 3 plus akar. 3 plus. Ya, 3 plus. Yang di dalamnya berubah nggak? Di dalam akar? Enggak. Enggak ya, tetap aja kita tulis 3x akar X kuadrat plus 5 ya di dalam akarnya. 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi yang berubah hanya operasi di luar akar. Selanjutnya kita kalikan ya. Kita kalikan. Yang dikalikan yang mana? Pembilang atau penyebut? Pembilang. Yang pembilang kita tulis ulang aja ya. Yang pembilang kita tulis ulang. Pembilang itu yang di atas ya. Nah, yang penyebutnya baru kita sederhanakan. Jadi berapa nih penyebutnya? Penyebutnya jadi berapa? 9 dikurang. 9 dikurang. Nah, itu ya. X kuadrat tambah 5. Ya, X kuadrat ditambah 5. Yang pembilang tetap masih belum berubah. Terus yang penyebut jadi berapa sekarang? Min X kuadrat tambah Min X kuadrat tambah 4. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? Ada. Yang mana? X kuadrat plus 4. X kuadrat min X kuadrat plus 4 ya. Ini sama ya. Hanya penulisannya aja yang ditukar ya. Komutatif ya. Jadi limit X menuju 2, apalagi sekarang yang dikerjakan? Apalagi sekarang yang dikerjakan? Kalau udah dicoret. substitusi ya. Substitusi 2 ke fungsi yang masih ada ya. Jadi 3 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 5 gitu. Jawabannya berapa? Apa jawabannya? 6. 6 ya. 3 ditambah ini akar 9 ya. Jadinya 6. Gampang ya ketemu soal begini ya, gampang. Ada yang mau tanya dulu? Plus 2 tambah 4-nya dari mana, Bu? Kenapa? Min X pangkat 2 tambah 4-nya. Oh ya dari sini. Nah yang ini kan ada 9 ya. Ini kan ada 9 min X kuadrat plus 5. Ini tuh kan kalau dibuka kurungnya jadi 9
min X kuadrat, ini pengurangan, ini ada penjumlahan di dalam kurung, jadinya dikurangi 5. Nah, jadinya kalau mau kita, sederhanakan kan, gini ya. Jadi, 4 min X kuadrat, atau boleh ditulis min X kuadrat plus 4 sama aja. Kan kalau mau disederhanakan itu kan yang dijumlahkan atau dikurang harus yang sejenis ya, suku yang sejenis. Jadi konstanta dengan konstanta, yang pangkat 2, X pangkat 2 dengan X pangkat 2 lagi. Jadi ini dibuka kurungnya gitu, Noval. Terima kasih, Bu. Ya, udah ngerti ya? Udah, ya, oke, alhamdulillah. Ya gitu ya untuk soal nomor 1. Jadi langkah yang pertama, kalau ada bentuk akar, kebanyakan soal memang ini ada kuadrat, ada bentuk akar ya. Akarnya aja dulu yang mau kita rasionalkan ya, supaya nanti akan lebih mudah gitu. Tidak mengandung akar kan si penyebutnya. Ini kan sebenarnya mau menghilangkan pembuat 0 ya, pembuat 0 pada penyebut. Gitu. Nanti kalau sudah dirasionalkan ya atau dikali akar sekawan, kita sederhanakan. Kalau ada yang perlu difaktorkan. Kalau misalnya sudah ada kesamaan, itu bisa langsung dicoret. Kalau sudah ada yang dicoret, baru kita substitusi. Jadi jangan melakukan substitusi kalau belum ada pencoretan ya, atau belum ada pembagian di sana. Gitu. Selanjutnya, nomor 2. Kalau nomor 2, gimana caranya? Pakai cara apa? Difaktorkan dulu. Coba kita faktorkan limit X menuju 2. Faktor dari 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Berapa? Pakai cara yang di pertemuan pertama. Coba kalau misalnya kalian bingung, langsung faktor yang sederhana, boleh pakai cara waktu kita belajar di pertemuan pertama ya. Gimana caranya? Kalau misalnya koefisien dari X kuadratnya bukan 1, ini kan 2 ya, di penyebut 3. Ini kalau yang koefisien X kuadratnya 2, berarti gimana cara memfaktorkannya? Apa dulu? Udah ingat? Di pertemuan pertama ya kita belajar kalau misalnya belum bisa langsung sederhana begini gitu ya, boleh misalnya kalian tulis dulu setengah gitu kan ya, benar nggak? 2X gitu, boleh kayak gitu ya. Berarti kalau yang di penyebut gimana nulisnya? Kalau di penyebut gimana nulisnya? 1/3, 3X. Ya, 1/3, 3X gitu ya. Kalau misalnya belum bisa cepat gitu ya, belum bisa cepat untuk memfaktorkan, belum bisa memfaktorkan dengan lebih sederhana, nggak apa-apa kayak gini dulu gitu ya, biar gampang. Terus yang pembilang lagi nih, 2X kuadrat min X min 6. Berarti kita cari 2 buah bilangan yang hasil kalinya berapa? 6. Hasil kalinya bukan 6, tapi karena di sini ada 2 nih. Jadi dipengaruhi yang koefisien X kuadrat ya. Jadi kita mau cari bilangan yang hasil kalinya negatif 12. Ya, negatif 12 itu didapat dari negatif 6 dikali 2. Nah, kemudian bilangan tersebut juga hasil jumlahnya adalah berapa? Berapa hasil jumlahnya? Untuk yang pembilang 2X kuadrat, ya min 1 ya. Hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya negatif 1. Berarti bilangannya berapa dengan berapa? 4/3. 4 dengan 3. Nah, 4 dengan 3 tuh udah cocok, tapi salah satu pasti ada yang negatif ya. Yang negatifnya yang mana? Supaya kalau dijumlahkan jadi negatif 1. 4. 4 yang negatif ya. Berarti di sini kita tulis negatif 4
ditambah 3 gitu. Sampai sini ngerti nggak? Udah bisa yang pembilangnya, udah bisa. Ada yang masih bingung? Bisa, Noval? Yang lain? Adif belum kedengeran suaranya, Adif. Bisa ya? Oke. Nah, yang selanjutnya, sekarang yang penyebut. Yang penyebut 3x kuadrat min 5x min 12. Berarti kita mau cari bilangan yang hasil kalinya berapa? Hasil kalinya berapa? Min 6. Min 6. Ya, betul, min 6 ya. Kita mau cari bilangan yang hasil kalinya min 6. Hasil jumlahnya berapa? Hasil jumlahnya berapa? Untuk penyebut. Berapa? Berapa, Jibril? Nggak kedengeran. Min 5, Bu. Ya, min 5. Berarti berapa bilangannya? Hasil kalinya 6, penjumlahannya negatif 5. Min 3, Berapa? min 2, Bu. Min 3 dengan min 2, betul ya? Min 3 dengan min 2. Ini harusnya bukan 6 ya, harusnya min 6 ya. Berarti bukan ini pasangannya. Ini kan min 6 ya, harusnya negatif 2 kali 3 ya, min 6. Penjumlahannya min 5, berarti berapa? 3, 2. Yang negatif mana, yang positif mana? Atau misalnya bilangan yang lain? Jadi harusnya berapa? Plus 6 min 1, Bu. Ya, plus 6 min 1. Coba kita cek. Plus 6, nggak muncul. Plus 6 min 1 katanya. Betul nggak? Plus 6 sama min 1. 6 plus 1. Plus 1 sama min 6 ya. Berarti di sini min 6, ini plus 1. Ya, waalaikumsalam Aska, boleh. Ya, kalau udah seperti ini kita boleh sederhanakan lagi ya. Si pembilangnya disederhanakan jadi berapa sekarang? Jadi berapa? Bisa disederhanakan? Setengah ini bisa dikali ke yang mana? Bebas aja sih sebenarnya. Tapi lebih akan lebih sederhana ketika setengah ini kita kalikan kemana? Ke 2x min 4 atau ke 2x plus 3? 2x min 4. Ya, jadi berapa sekarang berarti? X min 2. Ya, x min 2. Betul, berarti yang ini tetap ya, 2x plus 3. Kalau penyebutnya berapa? Sepertiganya dikali kemana? 3x min 6 atau 3x plus 1? 3x min 6. Ya, jadi berapa? X min 2. X min 2 juga. Yang sebelahnya tetap ya. Nanti setelah itu apa lagi? Dicoret. Dicoret. Yang mana yang dicoret? X min 2. X min 2. Ya. Kalau sudah seperti ini, apa lagi? Substitusi. Substitusi 2 ke fungsi yang masih ada ya. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3 per 3 dikali 2 ditambah 1. Jawabannya? Jawabannya berapa? 7. 7? Terus? Berapa, Noval? 6. Per 7 ya. Jadi jawabannya adalah 1. Betul? Gitu ya. Nah, soal nomor 2 ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang masih kesulitan? Biasanya apa kesulitannya?
Bisa ya? Bisa ya? Kalau sudah paham ke nomor 4. Nomor 4 gimana? Nomor 4, nomor 3. Nomor 3 gimana? Nomor 3 gimana? Kali sekawan. Kali sekawan. Sekawannya dengan yang mana? Kawan lagi, Bu. Ya, sekawan lagi ya. Akar 2 min X min X. Akarnya sampai ini bentar. Kalau menulis, apalagi bentuknya esai ya, akarnya harus jelas sampai mana. Nah, ini sampai sini ya. Per X kuadrat min X. Sekawannya dengan, coba, ini salah ya, akar lagi malah. Harusnya bukan. Sekawannya lagi yang mana? Akar 2 minus. Akar 2 minus X, terus? Segini? Segini sekawannya? Tambah X. Itu ya. Akar 2 minus X plus X. Nah, berarti sekarang kita tulis limit X menuju 1. Jadi berapa sekarang pembilangnya? Jadi berapa? 2 min X. 2 min X. Terus? Jadi berapa? Kuadrat, Bu. Ya, 2 min X kuadrat gitu ya. Kalau udah sama, kalau kita punya A min B dengan A plus B dikali, ya udah sama kan ini AB. Ini berarti jawabannya tinggal A kuadrat min B kuadrat aja gitu. Ya. Kalau sudah selesai ini berarti si penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap ya. Karena tadi yang kita uraikan adalah si pembilangnya aja. X kuadrat min X, yang ini akar 2 min X plus X gitu. Terus gimana lagi? Kalau udah seperti ini. Duanya dikeluarin, Bu. Duanya dikeluarin. Terus gimana? X-nya maksudnya, Bu. X-nya dikeluarin, yang mana yang X-nya dikeluarin? Nah, itu yang pembilang, Bu, biar bisa coret-coret sama yang di bawah, Bu. Oh, nggak boleh. Jadi gini maksudnya, Jibril teh gimana? Ini 2, di sini min X gitu. Min X gini maksudnya. Bu dikeluarin. Jadi Nggak boleh. X dalam kurung X min 1. Bu. X dalam kurung mana gini X gitu. Oh, yang bawah. Tetap nggak bisa. Yang bawahnya jadi gini maksudnya X dalam kurung X min 1 gitu. Mau ngapain? Boleh dulu misalnya ya ini nggak salah ya. X min 1 tuh pembilangnya mau diapain? Pembilangnya mau diapakan? Ya ini nggak salah ya. X dalam kurung X min 1 bisa betul. Terus si pembilangnya mau gimana? Diapain dulu pembilangnya? Ya itu betul ya. X kuadrat min X-nya diubah jadi X dikali X min 1. Betul. Pembilang sekarang diapakan? Ada yang bisa? Ini sebenarnya yang di dalam kurung kalian tulis 2 min X kuadrat itu kan sama dengan 2 min X kuadrat ya. Sama dengan dibuka kurungnya ya. Berarti kira-kira harus diapakan nih? Harus diapakan berarti? Faktor.
Difaktorkan. Jadi berapa kalau difaktorkan? Atau misalnya kalian tulisnya gini aja. Misalnya mau nulisnya karena terbiasa yang ada pangkat 2 kita tulis di depan ya, nggak apa-apa. Misalnya ditukar gini boleh. Tapi jangan diubah jadi positif ya. Jadi berapa nih? Atau kalaupun enggak juga nggak masalah sih sebetulnya. Jadi gimana? Gimana? Coba difaktorkan. Ini pasti satunya positif, satunya negatif ya. Coba, berarti kita tinggal cari pasangan bilangannya. Sebenarnya kalau kalian bingung gini aja ya. Ini lihat penyebutnya. Fungsi mana yang kemungkinan akan dicoret? Apakah X atau X-1 atau yang akar ini? Yang akarnya disubstitusiin, dimasukin, jadi bisa dicoret sama yang faktor atas. Yang mana berarti kira-kira yang ini kan kita nggak tahu ya, si pembilangnya kan belum ada ya, belum ada hasil faktornya ya. Sebetulnya kan kita udah bisa lihat nanti yang akan dicoret itu pasti yang ini, yang X-1, karena X-1 ini dia akan menyebabkan 0 ya. Kalau kita substitusi satunya, ini kan jadinya 0 ya, 1 min 1 0, berarti ini kan pasti dicoret. Nah berarti si faktor juga akan mengandung X-1, berarti temennya berapa nih, satu lagi gitu. Nah berarti ini X-1 nih. Nah berarti supaya jadi plus 2 ya per hasil kalinya, berarti di sini harus berapa angkanya? Berapa coba? Supaya jadi perkaliannya jadi plus 2 nih di belakang. Ini kan ada min 1, berarti di sini bilangannya harus berapa? Harus berapa di sini? Kalau udah ada negatif 1 supaya hasil kalinya 2. Berapa? Berapa? Negatif 2. Negatif 2 ya. Coba kita cek. Negatif X kali X, negatif X kuadrat gitu ya. Negatif X dikali negatif 1 berarti kan plus X. Itu ya. Terus negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 plus 2. Jadi hasilnya min X pangkat 2 min X plus 2. Sama. Ya ini sama ini. Nah berarti di sini sebelahnya lagi adalah min X min 2 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengira-ngira yang akan dicoret gitu. Yang akan dicoret itu pasti nanti yang menghasilkan 0 ketika disubstitusi gitu. Kan kalau ini 0 jadinya kenapa ini harus pakai cara kali sekawan atau cara faktor? Karena kalau disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, yang menyebabkan 0 itu kan ini, X-1. Berarti kita mau menghilangkan X-1. Gitu. Kalau seandainya bingung dengan cara faktornya kayak gitu aja. Ya. Ada yang kurang jelas? Ya, atau misalnya tadi kan mencari bilangan yang hasil kalinya 2, hasil jumlahnya adalah berapa? Negatif 1, tapi di sininya ada negatif 1 di depan ya. Dibuat 1 per negatif 1 aja. Nah, gitu. Misalnya ini. Boleh kayak gitu dulu, boleh. Atau enggak juga enggak apa-apa. Yang mau ke toilet silakan. Nah, jadi jawabannya berapa nih? Limit X menuju 1 berapa berarti? Min 1 min 2 per akar 2 plus 2 min 1 ya. 2 min 1 plus 1. Jawabannya berapa?
Ibu itu sebelum akarnya harusnya ada lagi satu, kan ada X itu di situ. Oh iya, 1 di sini ya. Perkalian ya. Ya, terima kasih Afifah. Tapi sebetulnya dia tidak merubah nilai ya. Karena 1, untungnya 1 ya, jadinya nggak terlalu berpengaruh. Ya, jadi berapa hasilnya? Minus 3/2. Ya, minus 3/2. Atau berapa berarti? Min 1,5. Min 1,5. Ya, itu kan udah bisa. Tinggal harus hati-hati aja mengerjakannya ya. Harus hati-hati mengerjakannya. Jelas? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai nomor 3 ini. Ada yang masih kesulitan? Sudah bisa dipahami ya? Halo, bisa? Halo, bisa? Jibril, Hawa, Razan, Bisa, Bu. saya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, tanya ya. Kalau ada yang kurang jelas, tanya. Coba sekarang nomor 4. Gimana kalau soal nomor 4? Gimana caranya yang pertama? Dikali, Bu. Dikali. Diapain dulu? Diapakan Disamain dulu? penyebutnya. Disamakan penyebutnya gitu ya. Atau misalnya karena ini ada bentuk apa namanya? Kuadrat, kalian boleh misalnya saya maunya memfaktorkan dulu, nanti disamakan penyebutnya, boleh, nggak masalah ya. Jadi yang pertama kita tulis limit X menuju 2, ini berarti 2 per X min 2 dikurangi 8 gitu ya. Dikurangi 8 per, nah X kuadrat min 4 kalau difaktorkan jadi berapa? X plus 2, X min 2, Bu. X plus 2, X min 2. Terus gimana lagi? Terus gimana lagi? Samakan penyebutnya ya. Sekarang penyebutnya jadi berapa? Penyebutnya jadi berapa? X min 2, X plus 2, Bu. X min 2, X plus 2, betul. X min 2, X plus 2. Berarti di sini jadi berapa nih? X tambah 2 dikali 2. Iya, 2 kali X ditambah 2. Terus dikurangi. Kurangnya berapa? 8. Kurangi 8. Jadi hasilnya limit X menuju 2. Berapa pembilangnya sekarang? Kalikan ya. Min 2X. Berapa? Min? 2X min berapa? Min 4. Min 4 ya. Karena ini ada 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 8, jadi min 4 ya. Jadi min 4. Yang ini tetap ya, X min 2, X plus 2. Terus diapain lagi? Diapakan lagi berarti sekarang? yang atas 2-nya dikeluarin. Ya, 2-nya di sini keluarkan ya. Jadi berapa? X min 2. X min 2. Ini X min 2, ini X plus 2. Terus? Coret. Coret. Yang dicoret adalah yang X min 2.
Kalau sudah dicoret, substitusi ya. 2/2 ditambah 2. Jawabannya adalah 1/2 ya. 2/4 atau 1/2. Di sini 0,5 ya, 1 dibagi 2. Gitu. Bisa? Yang mau tanya dulu? Belum ada ya? Belum ada ya? Bisa semua? Insya Allah Bu. Bisa ya. Ya, selanjutnya. Nanti kalau nggak beres kita pelajari lagi sisanya di pertemuan minggu depan ya. Ya, kenapa? Langsung ke nomor 6. Kalau nomor 5 kan sama-sama. Ya, oke. Ini aman ya berarti. Oke, nomor 6. Gimana caranya kalau nomor 6? Ini ada limit tahingga. Limit tahingga itu kan sebetulnya dia ada 3 kemungkinan jawaban ya. Gitu kan? Yang pertama jawabannya tahingga atau min tahingga. Itu ketika ketika pangkat tertinggi di pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut gitu ya. Kalau misalnya yang penyebut lebih tinggi jawabannya apa? 0. Terus kalau misalnya pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut sama berarti jawabannya apa? A/P. A/P. Kalau misalnya kita memahami dari konsep yang tadi, berarti ini kemungkinan pangkat tertingginya sama atau berbeda ketika nilai limitnya adalah 5. Sama atau beda? Pangkat tertinggi di pembilang dengan penyebut. Kalau ini ada jawabannya adalah 5. Sama Bu. Sama ya, pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut akan sama karena dia punya nilai limitnya yaitu 5. Kan kalau berbeda mah kan jawabannya kalau enggak tahingga, min tahingga atau 0 ya. Kalau pembilang yang lebih tinggi jawabannya tahingga atau bisa negatif tahingga. Tapi kalau penyebut yang lebih tinggi berarti kan jawabannya 0. Kalau di sini jawabannya ada 5 ya, adalah 5 maksudnya, bukan ada 5. Adalah 5. Berarti di sini pangkat tertingginya akan sama antara pembilang dan penyebut. Sekarang kita cek pangkat tertinggi di pembilang pangkat berapa? 2. Pangkat 2, ini pangkat 2, yang ini ada perkalian, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya sekarang berapa? Berarti pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Berarti ini kalau kita tulis kan kalau limit tahingga itu kan sebetulnya kita hanya menuliskan koefisien dari pangkat tertingginya aja ya. Nah, pangkat tertingginya pangkat 4. Koefisiennya A, berarti di sini AX pangkat 4. Benar nggak? Yang lainnya abaikan aja karena kita fokus sama pangkat yang paling tinggi. Nah, sekarang di sini. Di sini pangkat tertingginya berarti pangkat berapa? Ada X pangkat B, ada 3X pangkat 2, dikurangi 4. Berarti pangkat tertingginya berapa? Apakah yang pangkat 2? Atau yang pangkat B? Kayaknya B. Kayaknya B. Kenapa kayaknya B? Karena kalau kita bilang pangkat tertinggi di penyebutnya adalah pangkat 2, nanti hasil limitnya bukan 5, tapi jadinya tahingga. Ngerti nggak? Ya, benar? Ya, kalau kita bilang penyebutnya pangkat tertingginya adalah pangkat 2, nanti nilai limitnya jadinya 5 karena si pembilangnya udah pangkat 4, penyebutnya pangkat 2. Kan kalau begitu jadi nilai limitnya tahingga ya, tapi sedangkan di nomor 6 ini nilai limitnya itu adalah 5. Artinya dia
mempunyai pangkat tertinggi yang sama di pembilang dan penyebut. Nah, kalau gitu berarti dari sini bisa kita simpulkan berapa nilai B-nya? 4. 4. Ya, dengan alasan pangkat tertingginya sama gitu ya di pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi, ya udahlah itu kalian tulis sendiri aja ya. Pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut harus sama. Oh, berarti nanti di sini kita jadi bisa ditulis X menuju tak hingga yang limitnya itu adalah A X pangkat 4 X pangkat 4 sama dengan 5. Berarti di sini bisa kita simpulkan A-nya berapa? 5. 5. Ya, udah jawabannya A dikurangi B sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Gitu. Jadi menganalisis aja sih kalau ini. Gitu. Udah susah. Udah paham belum soal nomor 6? Karena ketentuannya tadi ya, pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut haruslah sama ya. Di pembilang dan penyebut sama. Makanya langsung bisa kita jawab bahwa B-nya itu adalah 4. Supaya dapat menghasilkan nilai limitnya 5. Kalau berbeda, maka berarti jawabannya kalau nggak tak hingga, minta hingga atau 0. Bisa dipahami nomor 6? Bisa ya? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Coba ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor berapa lagi kira-kira nih? Nah, berarti kalau nomor 7 jawabannya berapa? Nol. 0? Pangkat tertinggi di pembilang berapa? 3, Bu. Pangkat tertingginya, oh ya, jawabannya adalah 3 ya. Betul, jawabannya 3. Kenapa 3? Coba. Pangkat tertingginya yang ini ya. Ini dengan ini. Ini kan ada perkalian, jadi kalian harus mengalihkan dulu. Limit X menuju tak hingga, oh berarti di sini 2X dikali 3X. Per 2X pangkat 2 ya, yang bawah sini. Gitu. Jadi jawabannya 6X pangkat 2 per 2X pangkat 2. Itu ya. Kalau udah sama pangkat tertingginya, jadi tinggal menghitung 6 dibagi 2 aja, 3. Gitu. Jadi hati-hati karena ada perkalian ya, ada perkalian, jadi kalian harus kalikan dulu. Nggak bisa kita bilang, oh ini pangkat tertingginya pangkat 1. Tapi kan ada perkalian, gitu. Kecuali kalau misalnya di sini nggak ada perkalian ya, adanya misalnya penjumlahan. Oh ini udah betul. Kalau misalnya di sininya penjumlahan bukan perkalian, maka jawabannya adalah 0. Karena penyebut jadinya lebih besar. Gitu ya. Jadi bedakan ketika misalnya ada soalnya limit X menuju tak hingga, pertanyaannya itu misalnya sama gini, 2X min 3 ditambah misalnya 3X plus 1. Nah ini kan penjumlahan. Ini 2X kuadrat plus X plus 1. Nah ini jawabannya jadinya 0 ya, karena pangkat tertingginya jadinya pangkat 1 karena di sini penjumlahan. Kayak gitu ya, beda antara yang perkalian. Sudah jelas nomor 7? Jelas, Bu. Ya, jelas. Kalau nomor 8 bisa nggak? Kalau udah bisa kita skip. Boleh, Bu. Boleh. Ya, kita bahas sama-sama ya. Nomor berikutnya, oh yang kayak gini-gini. Kayak nomor 8, ini bentuknya eksponen. Sebetulnya sama aja. Cara mengerjakannya mirip gitu ya, cuman dia
harus kita uraikan dulu. Gimana cara menguraikannya? Kita uraikan bentuk eksponen ya, limit X menuju tak hingga. Kalau di eksponen atau bentuk bilangan berpangkat, ya kalian udah pernah belajar dulu mungkin kelas 10 ya. Kalau misalnya kita punya A, pangkat M ditambah N, diuraikannya tuh jadi apa? Diuraikannya jadi apa? A-nya bilangan ya, A-nya bilangan real, MN-nya juga bilangan real. Ini kalau diuraikan jadi gimana? A dipangkatkan M ditambah N. AM kali N bukan, Bu? AM kali N, atau misalnya dari contoh lah ya, misalnya Ibu punya 2 pangkat 3 ditambah 4. Gimana ngerjainnya? Ini mau gampang, Sinabut tinggal di ini aja, jangan kayak gini. Ini aja deh. 2 pangkat berapa ya? 3 dikali 2 pangkat 4. Ini kan bisa digabung ya. Kalian kalau ngerjain ini gimana? Yang ngerjain aja 2 pangkat 3 gitu ya. 8 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Itu jadinya 8 kali 16. Kayak gitu kan. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kita gunakan sifat, ini sebenarnya kan bisa kita sederhanakan ya. Disederhanakannya gimana? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat berapa berarti? Kan ini kalau misalnya kita hitung berarti kan 8 ya dikali 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 kali 8 berapa? 90. Hah? Berapa? 90. Berapa coba? 128, Bu. 128. 128 betul? Ya. 128 itu dari mana? Kalau misalnya kita ubah ke dalam 2 pangkat berapa berarti di sini? Pangkat 7 ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 itu berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 kan gitu ya. Nah, berarti ini juga sama. Berarti kalau kita punya A pangkat M plus N, berarti kan kita bisa menguraikannya menjadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat N. Benar? Nah, sekarang yang ini. 2 pangkat X plus 1. Berarti ini kalau diuraikan jadi berapa? Hmm? 2 pangkat X plus 1 diuraikan. Coba jadi berapa? 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ya. Atau misalnya kita tulisnya 2 dikali 2 pangkat X. Boleh kan ya? Misalnya nulis 2-nya di depan, kan sama aja. 2 pangkat X plus 1 itu adalah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Atau boleh kita tulis 2 dikali 2 pangkat X. Boleh ya? Kan biasanya lebih enak aja gitu kalau si konstanta disimpannya di depan. Yang ini sekarang. 3 pangkat X min 2. Jadi gimana kalau negatif? Sama aja ya. Kalau negatif berarti dia pembagian ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat M dikurangi N, itu kan sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Gitu. Nah, sekarang yang ini. 3 pangkat X min 2. Berarti diuraikan jadi apa? Jadi berapa? 3. Berapa coba? 3 pangkat X min 2.
3 pangkat X gitu ya. Per berapa? 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2, 9 gitu ya. Atau misalnya boleh kita tulis 1/9 kali 3 pangkat X. Boleh kayak gitu juga. Kan sama aja. Nah, gitu. Ditambah, sekarang berapa berarti ini? 4 pangkat X plus 1. Jadi berapa? 4 kali 4X. 4 kali 4 pangkat X maksudnya. Terus disederhanakan. Di ini ya. Terus ininya. Penyebutnya belum disederhanakan nih. Penyebutnya dulu. Nah, penyebutnya jadi berapa? 2 pangkat X min 1. Jadi berapa berarti? Jadi berapa? Gunakan cara yang tadi, 2 pangkat X min 1. Pembagian ya. Jadi gimana? Mirip dengan yang 3 pangkat X min 2. Coba jadi berapa? Ayo dijawab berapa 2 pangkat X min 1. Jadi berapa? 2 pangkat X min 1. Jadi berapa? Ya, ada yang bisa sama seperti 3 pangkat X min 2. Jadi berapa nih? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Anur? Berapa Anur? Berapa Anur atau siapa? Pipa? 1/2. 1/2 dikali 2 pangkat X. ya 1/2 dikali 2 pangkat X ya. 1/2 dikali 2 pangkat X. Yang ini juga sama ya. Dikurangi berarti ini berapa? 3 pangkat X plus 1. Jadi berapa? Berapa ini? 3 pangkat X plus 1. Sama seperti 4 pangkat X plus 1 ya. Jadi berapa? 3 dikali 3 pangkat X. 3 dikali 3 pangkat X ditambah berapa? Ditambah berapa nih? 4 pangkat X min 1. Jadi berapa? Ada yang bisa? 4 pangkat X min 1. Mirip dengan yang ini. 2 pangkat X min 1. Berarti yang ini berapa? Ikuti sama. Kalau 2 pangkat X min 1 jadi setengah dikali 2 pangkat X. Sekarang 4 pangkat X min 1 jadi berapa? 1/4. Iya, 1/4 kali 4 pangkat X. Kayak gitu. Sampai sini ngerti? Kenapa? Hah? Kenapa? Ngerti, Bu. Ya. Kalau sudah seperti ini, caranya sama dengan yang konsep dulu di awal ya. Dikali sama variabel pangkat yang paling tinggi ya. Kalau di sini mah kan yang ada ya variabel pangkatnya berupa X ya, berupa variabel ya. Ada 2 pangkat X, ada 3 pangkat X, ada 4 pangkat X. Kita ambil yang paling besar aja. Ya, yang 4 pangkat X. Jadi ini kita kalikan dengan 1/4 pangkat X per 1/4 pangkat X. Atau bahasa gampangnya, kalimat mudahnya itu adalah masing-masing suku di pembilang dan penyebut kita bagi dengan 4 pangkat X ya. Jadi ini kita tulis limit X menuju tak-tidak. Berarti ini jadi kayak gini. 2, ini kan ada 2 pangkat X, ini ada 4 pangkat X. Berarti ini bisa kita gabung jadi
2/4 pangkat X atau kita tulis setengah pangkat X, benar nggak? Ya, yang ini juga sama. 3 pangkat X, ini 4 pangkat X, berarti kita gabung jadi 3/4 pangkat X. Nah, kalau yang sebelahnya apa nih? 4 dikali 4 pangkat X per 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat X per 4 pangkat X berapa? 1 pangkat X. 1 ya, jadinya 1 ya. Ya udah, kalau 1 mah nggak usah ditulis 1 pangkat X, ya udah 1 aja. Karena kan kalau 1 mau dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1 ya. Jadi tulis aja 1 dikali 4. Jadi di sini 4 per, kayak gitu. Ini juga sama, ini setengah dipangkatkan X dikurangi 3, ini 3/4 dipangkatkan X ditambah 1/4. Kayak gitu. Sampai sini ngerti nggak? Bisa ya? Nah, kalau sudah, ini kita substitusi tahingganya. Nah, kita lihat ya, ini kan semuanya pecahan ya, setengah dipangkatkan X, 3/4 dipangkatkan X. X-nya itu menuju tahingga, artinya X-nya itu sangat besar. Sekarang kita bayangkan, seandainya kita punya sebuah bilangan pecahan, ya, pecahannya bisa setengah, bisa 3/4, atau pecahan yang lain, pecahannya yang kurang dari 1, kalau kita pangkatkan sangat besar, kira-kira hasilnya akan semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Makin besar atau semakin kecil? Kalau misalnya kita punya pecahan nih, pecahannya yang kurang dari 1, dipangkatkannya sangat besar, nilainya akan bagaimana? Makin kecil. Semakin kecil ya. Contoh misalnya 1/2 kalau dikuadratkan aja nilainya jadi 1/4 kan ya. Jadi makin kecil kan. Kalau misalnya kita pangkatkan 3 jadinya 1/8. Makin kecil gitu ya. Artinya ketika si X-nya itu menuju tahingga, X-nya itu bilangan yang sangat besar, kita punyanya pecahan kurang dari 1, hasilnya akan semakin kecil. Tapi dia nggak pernah negatif. Ya, nggak pernah negatif karena memang pangkatnya juga positif gitu ya, si bilangan yang mau kita pangkatkan juga positif. Jadi dia bilangannya semakin kecil tapi tidak pernah negatif. Artinya si bilangannya tersebut akan mendekati 0. Jadi ini tuh sebenarnya hasilnya 0 yang ini. 2 dikali setengah pangkat tahingga, itu jawabannya 0. Ya, terus dikurangi 1/9 dikali 3/4 pangkat tahingga juga itu adalah 0. Yang ini 4 tetap. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ini juga 0, ini 0, ini 1/4. Berarti jawabannya berapa sekarang? 16, Bu. 16. Kayak gitu. Logikanya dapat ya? Gitu maksudnya. Jadi ketika kita substitusikan tahingga gitu ya, sebagai pangkat, yang mau kita pangkatnyakannya itu bilangan pecahan, tapi pecahannya kurang dari 1, itu udah sangat terbayang bahwa nilainya akan mendekati 0. Dia nggak pas 0, tapi hanya mendekati 0. Jadi semakin besar pangkat ya, semakin besar nilai pangkatnya, maka hasilnya akan semakin kecil, mendekati 0 ya. Karena dia tidak pernah negatif gitu. Karena kita berbicara limit, makanya ada nilainya 0 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4/1/4 atau 16. Gitu. Bisa ya kalau ada bentuknya yang, ini kan soal yang mungkin nggak biasa ya, tapi sebetulnya konsepnya sama aja. Ini kita tentang eksponen, eksponennya udah belajar waktu kelas 10. Jadi ada tipe soal yang seperti ini ya. Ada pertanyaan? Bu, aku boleh nanya tentang Ya, soal lain nggak? Iya, boleh. Yang mana? Enggak, ini tuh ada soal aku. Oh iya, gimana? Mau nanya. Ya. Kan nilai limit dari X mendekati 7. Limit X mendekati 7. Terus? 1/akar 2 tambah 1 per X. akar 2 tambah X. Dikurang 1/3. Dikurang 1/3. Per X min 7. X min 7. Nah, itu tadi gimana, Bu? Ya, ini
boleh dulu misalnya dikali sekawannya, disamain dulu penyebutnya boleh ya. Ini kan sebenarnya ada pecahan nih. Ini boleh kayak gini dulu. Dibuat kayak gini dulu boleh. 2 plus X ya. Gitu kan ya. Atau 3-nya di belakang nggak masalah. Ini berarti kan 3. 3 min. Nah ini berarti jadinya akar 2 plus X gitu ya. Terus di bawahnya ada X min 7. Boleh dibuat kayak gini dulu. Terus nanti gimana? Nah, ini boleh di apa namanya? Dikali sekawannya. Ya, bisa dikali sekawannya. Yang ini udah ngerti kan sampai sini ya. Jadi disamakan dulu penyebutnya. Ceritanya tuh disamakan dulu penyebutnya. Jadinya seperti ini ya. Penyebutnya kan ada 3 akar 2 plus X gitu ya. 3 akar 2 plus X dibagi akar 2 plus X kan jadinya 3. 3 dikurangi. Nah ini 3 akar 2 plus X dibagi 3. Jadinya yang masih bersisa adalah akar 2 plus X. Ini kan ada X min 7 ya. Dibagi X min 7 itu kan sama dengan dikali 1 per X min 7. Jadi ini hasil penyederhanaan dari yang atas. Udah ngerti sampai sini? Ngerti, Bu. Ya, ngerti. Kalau udah kayak gini boleh dikali sekawan. Kali sekawannya dengan yang mana? Karena ini bentuknya perkalian, kali sekawannya dengan yang pembilang aja. Jadi 3 ditambah akar 2 plus X gitu. Plus akar 2 plus X. Gitu. Kan nantinya jadinya bisa habis nih. Coba si penyebutnya, si pembilangnya jadi berapa? 9 dikurang 9 dikurang 2 2 tambah plus X. X ya, gitu kan. Nah, ini kan jadinya 3 akar 2 plus X. Ini X min 7. Yang ini 3 plus akar 2 plus X, gitu kan? Benar nggak? Yang ini belum berubah ya? Ini kalau disederhanakan 9 min 2 plus X jadi berapa? Si pembilangnya jadi berapa? 9 min 2. Jadi 7 ya. 7 min X ya. Berarti kan sebenarnya bisa dicoret sama ini ya. Tapi masih ada negatif satunya gitu. Nanti udah tinggal substitusi aja X-nya 7 gitu. Ngerti, Ya. Bu. Udah ngerti ya? Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, cukup untuk hari ini ya. Sudah jam 10. Ya, paling sisanya kalian dicoba dulu aja. Nanti kalau masih ingin bertanya boleh lewat WA. Sisanya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Memang bagusnya kalian mengerjakan dulu. Jadi di minggu depan kita udah tinggal bahas-bahas aja yang belum ngertinya ya. Jadi pas PTS udah lancar gitu ya. Kurang lebih ya soal-soalnya sama lah kayak gini. Kalau limit kan sebetulnya diulang-ulang lagi ya. Angkanya aja yang berbeda mungkin. Untuk pengerjaan sama. Ya gitu aja. Untuk hari ini jangan dulu leave. Ibu mau screenshot dulu sebentar. Sebentar. Screenshot dulu ya. Sebentar, yang ini belum di screenshot nih. Harus ada datanya. Tanggal 19 Februari. Stop share dulu. Stop record.